nama penyerangnya dan jumlah uang yang akan diambil. Bisa dilihat pada nama Maria, nama itu penyerangnya, dan jumlahnya itu 100.000. Skenario pos. Satu-satunya perbedaan antara serangan gate dan pos adalah bagaimana serangan tersebut dijalankan oleh korban. Anggaplah Bang sekarang melakukan pos dan permintaan rentang terlihat seperti ini. Itu dengan perintah pos, lalu URL-nya. Bagaimana mencegah penyerangan CSRF? Penyerangan dapat melakukan serangan CSRF jika dia mengetahui parameter dan kombinasi nilai mana yang digunakan dalam form. Oleh karena itu, dengan menambahkan parameter tambahan dengan nilai yang tidak diketahui oleh penyerang dan dapat divalidasi oleh server, dapat dicegah serangan CSRF. Di bawah ini adalah daftar mode yang digunakan untuk memblokir serangan CSRF. Implementasi anti-CSRF token. Token anti-CSRF ada di perlindungan CSRF sisi server. Token ini adalah string acak yang hanya diketahui oleh browser pengguna dan aplikasi web. Token anti-CSRF biasanya disimpan di dalam variabel sesi. Pada halaman biasa di form sembunyi yang dikirim dengan request. Jika nilai variabel sesi dan form yang tersembunyi cocok, aplikasi web menerima permintaan tersebut. Jika mereka tidak cocok, permintaan tersebut dibatalkan. Dalam kasus ini, penyerang tidak memiliki nilai pasti form sembunyi yang diperlukan agar permintaan diterima, sehingga dia tidak dapat menunjukkan serangan CSRF. Lalu sekarang saya akan menjelaskan metode penelitiannya. Metode penelitian perancangan sistem electronic voting dibuat berdasarkan pemodelan prototipe. Metode prototipe dipilih karena sifatnya sangat cepat dan dapat menghemat waktu. Adapun tahap-tahap dari model prototipe yang dibuat dilihat pada gambar di bawah. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhannya, perancangan, evaluasi prototipe, dan kembali ke pengumpulan kebutuhan. Pada tahap pengumpulan kebutuhan akan ditentukan spesifikasi perangkat yang diperlukan yang akan digunakan untuk membangun sistem electronic voting. Pertama ada aplikasinya. Aplikasi yang digunakan adalah Visual Studio Code, HID, dan SAMPP, sistem operasi. Sistem yang digunakan untuk merancang aplikasi ini adalah Windows 10 64-bit. Perancangan. Pada tahap ini akan dibahas mengenai perancangan dilakukan untuk membuat aplikasi sistem electronic voting. Mulai dari blok diagramnya dulu. Ini blok diagramnya, bisa dilihat. Lalu saya akan menjelaskan blok diagram yang ada di atas ini. Tahap pertama, pada tahap ini dilakukan penyimpanan data pemilik ke basis data yang diperlukan. Bila pemilih akan melakukan proses login untuk vote, proses penyimpanan data ini lalu dilakukan oleh admin yang memiliki akses terhadap data-data pemilih. Helmi, nggak ada blok diagramnya nggak muncul di Ibu. Ini udah kelihatan, Bu. Slide-nya nggak berpindah. Bu. Ini udah nggak, Bu? Terangkan aja. Kalau di Ibu masih. Jangan guys. Pak Wong udah ya? Bisa ya? Iya. Kalau di saya mah masih tampilannya masih CSRF. Oh gitu? Bukan blok diagram. Sebentar, Bu. Ya, kenapa ya? Apa ada yang salah dengan saya ya? Ini saya sih blok diagram, Bu. Nah, ini udah tadi udah muncul. Ada di saya, nah ini Bu. udah baru muncul blok diagram. Tadi mah enggak. Iya. Aneh. Delaynya masih lama banget ya. Ya. Bu lagi di kampus apa di kampus kan, Bu? Oke, lanjut, Helmi. Oh ya, saya akan menjelaskan blok diagramnya. Ada 4 tahap yang akan dilakukan, yaitu sebelum pemilihan, tahap pemilihan, tahap penyimpanan vote, dan tahap perhitungan vote. Yang akan dijelaskan tiap pemilihannya seperti apa. Tahap sebelum pemilihan, pada tahap ini akan dilakukan penyimpanan data pemilih ke basis data yang diperlukan. Bila pemilih akan melakukan proses login untuk vote. Proses penyimpanan data ini dilakukan oleh admin yang memiliki akses terhadap data pemilih. Data yang disimpan sesuai dengan data pribadi pemilih dari kartu tanda penduduk. Pada tahapan ini juga dilakukan dalam proses pembuatan token password untuk login pada website dengan cara mengambil data NIK dari pemilih dan kemudian dienkripsi menggunakan metode AES. Data NIK dan token tersebut akan digunakan pada tahapan selanjutnya untuk login pada website. Tahap kedua, tahap pemilihan. Tahap pemilihan dilakukan ketika pemilih akan memberikan hak suara kepada calon kandidat. Pada tahap ini, pemilih harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat memberikan suaranya. Pada halaman login, pemilih masukkan data NIK dan token password yang tadi dibuat pada tahapan sebelumnya. Bila data ini masukkan cocok, maka akan tampil halaman voting dan pemilih dapat memberikan hak suaranya. Setelah pemilih melakukan proses vote, maka akan dikembalikan ke halaman awal dan tidak bisa melakukan vote kembali karena sudah memberikan hak suaranya. Tahap penyimpanan vote. Pada tahap ini, proses vote yang sudah dilakukan oleh pemilih akan disimpan pada basis data.
Penyimpanan data vote akan dienkripsi menggunakan metode AES dan untuk mengamankan data jumlah vote kandidat. Hasil penyimpanan jumlah vote ini berupa kode acak yang hanya dapat dibaca bila dilakukan proses dekripsi yang akan dilakukan pada proses selanjutnya. Tahap perhitungan vote. Tahap perhitungan vote merupakan tahap akhir yang dirancang dalam aplikasi. Pada tahapan ini, jumlah suara yang akan didekripsi untuk bisa dibaca hasil perhitungan suara. Dengan melakukan dekripsi, maka nilai acak yang disimpan dalam basis data dapat dibaca dan dihitung menjadi jumlah suara tiap-tiap kandidat. Lalu ini use case-nya. Ada pertama use case mengakses login user, use case melakukan voting, use case 3 melakukan login admin, use case 4 mengolah data kandidat, use case 5 mengolah data produk, use case 6 mengolah data admin. Penduduk hanya bisa mengakses use case login dan voting, lalu admin kota bisa mengakses login use case login admin, data kandidat, data penduduk, dan data admin. Admin TPS hanya bisa mengakses login admin dan mengolah data penduduk. Admin kelurahan mengakses login admin, mengelola data admin, mengelola data penduduk. Admin kecamatan sama dengan admin kelurahan, mengakses login admin, mengelola data penduduk, dan mengelola data admin. Ini kelas diagramnya. Lalu activity diagram. Activity diagram merupakan gambaran dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang bisa juga berisi pilihan, pengulangan, dan lain-lain. Diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi secara besar. Ini activity diagram untuk login user. Lalu activity diagram untuk votingnya. Activity diagram untuk login admin. Activity diagram untuk pengelolaan data kandidat, pengelolaan data penduduk, pengelolaan data admin. Lalu sekarang sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antara objek dan komunikasi antara objek-objek tersebut. Sequence diagram digunakan untuk menunjukkan alur pesan yang dikirim antara objek yang saling berinteraksi. Pada bagian ini merupakan sequence diagram pada aplikasi website. Ini sequence diagram untuk login user, ini untuk voting, ini login admin, ini pengelolaan data kandidat, pengelolaan data penduduk, pengelolaan data admin. Selanjutnya IRD atau selanjutnya saya akan menjelaskan IRD-nya. Pada IRD ini saya membuat 3 entitas. Admin dapat mengelola admin kembali yang jumlahnya banyak. Satu admin dapat mengelola banyak penduduk. Satu admin dapat mengelola banyak kandidat. Penduduk hanya dapat mengelola satu kandidat. Lalu TRD-nya seperti ini. Ini TRD-nya. Lalu evaluasi prototipe. Pada tahap ini, klien akan mengevaluasi prototipe dari aplikasi yang dibuat dan dilakukan untuk memperjelas kebutuhan software. Pada tahap ini, karena dibutuhkannya kliennya akan mengevaluasi sistem aplikasi, maka tahap ini belum dilakukan. Proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghasilkan produk atau layanan. Proses bisnis ini dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tetapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari prosesnya. Pada gambar di bawah merupakan proses bisnis yang dilakukan dalam pemilihan kepala daerah. Admin berfungsi sebagai Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ini proses bisnisnya. Lalu pengujian keamanan. Dalam penelitian ini dilibatkan 2 aspek pengamanan penting, yaitu kriptografi dan CSRF. Oleh karena itu, secara garis besar pengujian ini bertujuan untuk membuktikan peranan penting AES dan CSR yang digunakan. Pengujian menggunakan perangkat lunak Akinetics. Ini pengujian tanpa keamanan. Bisa dilihat pada gambar ada 7 kerentanan medium, tingkat medium, dan 11 kerentanan tingkat low. Lalu pengujian pengamanan dengan CSRF hanya ada 2 kerentanan pengujian tingkat low. Lalu pengujian pengamanan AES. Pada AES kerentanan mediumnya ada 4, kerentanan low-nya ada 1. Pengujian dengan AES dan CSRF, kerentanannya ada medium 1 dan kerentanan low-nya 2. Tetapi jumlah data yang di-scan-nya itu lebih banyak daripada yang dilakukan pada pengamanan CSRF. CSRF hanya melakukan sampai 3.726, sedangkan dengan yang AES dan CSRF mencapai 860.000.
880.760 scan. Kesimpulan, pada penelitian yang sudah dilakukan, sistem telah berhasil melakukan pengolahan data penduduk, login user, dan admin, serta perhitungan jumlah kandidat. Hasil uji dengan akunetik pada website tanpa CAS dan CRSF mendapatkan 7 peringatan medium dan 11 peringatan rendah. Hasil uji CRSF saja mendapat 2 peringatan rendah, tapi jumlah peringatan datanya sedikit. Hasil uji dengan AS saja mendapat 4 peringatan medium dan 1 peringatan rendah, dan sama dengan hasil pengujian CRSF, jumlah pemindahan hanya sedikit. Dan hasil uji terakhir yang dibuat dengan AS dan CRF mendapatkan 1 peringatan rendah dan 2 peringatan rendah, dan jumlah pemindahan data dilakukan pada keseluruhan website. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem menunjukkan tingkat keamanan yang baik, hanya 1 peringatan medium yang dilakukan pada keseluruhan pemindahan website. Sekian untuk presentasi saya. Baik, Bu, silakan Bu Yuli. Oke, baik. Demonya malah tadi saya nggak tahu apa di saya mah aneh gitu, apa jalan apa enggak gini kok tiba-tiba slide-nya masih ini gitu. Coba demonya ingin lihat, coba Helmi. Demonya ya, Bu? Demonya. Ya. Iya, demonya coba Ibu lihat. Sebentar, Bu. Kelihatan, Bu? Bu? Udah kelihatan? Halo? Bu Yuli. Halo, kedengeran? Ya. Kelihatan, Bu? Sudah lihat, sudah. Coba. Kelihatan. Itu demonya. Ya, lanjut. Ini untuk login. Ini untuk pemilihannya. Lalu ini untuk login lagi. Mana? Untuk login lagi untuk mengecek hasil suara. Itu jumlah hasil suaranya. Lalu logout. Sekarang akan ke backend untuk admin. Admin login dengan email dan masukkan password. Iya. Di admin di dashboard akan ditampilkan hasil jumlah suara. Ini administrasi untuk admin. Ini administrasi untuk pengelolaan kandidat dan administrasi untuk pengelolaan penduduk. Ini saya menambah admin untuk TPS. Belum pasti bisa. Dipercepat saja. Kalau di save, maka admin yang baru sudah terbuat. Ini untuk menambahkan kandidat. Bercepat saja. Datanya bertambah. Dan ini untuk yang registrasi, penambahannya. Penambahan data penduduk. Bercepat saja. Data berhasil disimpan. Penduduk bertambah. Itu sudah, Bu. Berarti secara program aplikasi sudah berjalan ya? Ya, Bu. Berjalan. Nah, di sini Ibu ingin lihat kalau aplikasi apa ini ya? PHP ya, apa berbasis web ya? Ya, Bu. Berbasis web. Nah, Ibu ingin lihatnya
di laporan itu inginnya ada detail, ada studi kasus gitu loh. Ada perhitungannya, studi kasus yang menjelaskan ada studi apa sih sehingga metode yang dipakai oleh Helmi itu ada gitu di laporan, karena di laporannya mungkin ibu belum detail melihat, tapi pas sekilas melihat belum ada studi kasus ya. Artinya gini, nanti ada studi kasus di bab 3 ini ya Helmi ya, di bab 3 Ya. nanti ada studi kasus tentang penggunaan metode AS ini terkait dengan enkripsi data. Nanti ada contoh saja, ada contoh data apa, lalu dienkripsi bagaimana dengan metode AS. Jadi ada hitungan-hitungannya gitu. Apalagi di sini di blok diagramnya kan Helmi menceritakan tentang verifikasi pemilihan dengan algoritma AS. Nah, itu harusnya di bab 3 tuh terlihat semua. Gimana sih cara perhitungannya gitu. Ya, kalau secara aplikasi mah oke, udah berhasil ya. Oh ya, Ibu lupa. Waktu Ibu minta di seminar apa ya? Waktu Ibu minta di seminar menambahkan apa ya waktu itu ya? Bentar Bu, saya lihat ke kamu. Ya. Judulnya Bu. Judulnya ya? Ya diganti. Diganti, jadinya implementasi apa gitu ya? Ya, saya buatnya penerapan, terus judulnya nggak boleh singkat, kan dulu pakai AES doang Bu, sekarang saya pakai Advanced Encryption Standard gitu Bu. Oke. Ada unsur perbandingan nggak di judulnya? Apa maksudnya aplikasi yang Anda buat, ada perbandingan apa dan apa atau tidak ada? Tidak ada perbandingan Bu. Tidak ada perbandingan. Jadi pure menggunakan algoritma AES itu. Iya Bu. Ya. Nah, jadi di sini Ibu ingin di laporannya ditambahkan bagaimana sih cara mengenkripsi data dengan metode AES, cara perhitungannya. Lalu sampai nanti ya intinya kan algoritmanya dipakai lah gitu. Walaupun tadi aplikasinya sudah bagus gitu ya, sudah penerapan AES terus langsung hasilnya keluar gitu ya, hasilnya keluar valid atau tidak. Nah, pernah nggak pernah nggak studi aplikasi Anda uji beta? Diuji beta kan nggak? Uji beta seperti apa Bu? Misalnya atau lihat data sebelumnya ya, pemilihan lurah aja misalnya di kecamatan gitu. Pernah nggak diujikan seperti itu aplikasi? Jadi ini untuk mengecek apa ya istilahnya validasi atau keakuratan sistem Anda gitu. Belum sih Bu, tapi kalau diaplikasikan bisa sih. Bisa. Bisa Bu. Nah itu tinggal mengatur kandidatnya aja Bu. Kenapa? Tinggal mengatur kandidatnya saja itu Bu. Jadi kan yang kelurahan gitu Bu. Iya, kelurahan terus dengan pemilihnya gitu kan. Iya. Nah itu ada ini nggak istilah kalau data itu ada upload KTP atau tidak, hanya data aja? Data saja Bu. Di aplikasinya. Data aja Bu. Data aja ya. Data penduduk Nggak sesuai ada KTP upload, tapi. KTP atau Data penduduk sesuai KTP. Enggak ini ya, enggak upload KTP-nya gitu nanti. Enggak Bu, manual ya. Manual Bu ya. Kirain Ibu mah sampai upload KTP-nya, tapi KTP-nya mungkin nah itu dienkripsi gitu. Jadi tidak orang melihat KTP gitu, tapi secara data ada apa sih namanya? Datanya itu ada image atau gambar KTP gitu dari setiap penduduk yang memilih gitu. Kan takutnya gini sih, apa sih kan kalau ada yang nakal itu orang 2 kali gitu. Bisa nggak kalau nanti 2 kali gitu? Oh, kalau 2 kali nggak bisa Bu. Itu sudah saya buat kondisi. Kondisinya tuh di mana? Coba tunjukkan. Bentar, Bu. Iya. Sekarang yang disortnya itu kolom. Kan kalau ada yang nakal itu orang udah milih lagi gitu kan, pagi dengan aplikasi gitu kan ya biasanya. Ini Bu, saya mau tampilin Bu.
Ya, coba di-share. Nah ini Bu, kondisinya Bu, dari status. Kalau dia Status. kalau statusnya dia belum memilih, maka bisa memilih. Tapi kalau sudah memilih, dia hanya akan bisa melihat hasil perhitungan sementara. Gitu Bu, jadi nggak bisa 2 kali yang memilihnya, karena ada statusnya. Oh. Melihatnya dari status itu atau dari nama atau nomor nik KTP? Enggak, dari ini Bu, dari kondisi status Ya, ini. biasanya kan kalau apa melihat atau hanya dari status saja? Dari kondisi ini, di kondisi ini Bu, status yang ini. Jadi kalau ada kondisi itu dia memang sudah memilih, berarti nggak bisa kedua kali gitu ya, karena sistemnya. Kalau memilih itu kan berarti dengan tadi Pak Um bilang manual ya masukinnya. Kalau begitu, kalau ada orang misalnya nih ada yang nakal gitu orang, dia pura-pura milih lagi tapi ganti nama gitu. Ada validasi tapi Bu. Ada validasi. Ya, validasi untuk penduduknya. Seperti apa? Atau saya tampilkan di ini aja Bu, di webnya Bu. Ya boleh, silahkan tampilkan di webnya. Nah ini Bu, validasi. Valid. Kalau dia belum valid, dia belum bisa memilih. Oh gitu, jadi ada orang yang curang pura-pura nih, kan dia manual bisa aja dimasukkan, didaftarkan pada orang itu sebelumnya udah pernah milih gitu, dia datang sejam kemudian datang lagi ke TPS gitu ya, misalnya, TPS-nya pura-pura belum milih gitu, dia mengatasnamakan beda nama gitu kan, khawatir aja seperti itu kan. Ya. Oke, terus bisa nggak melihat data yang terenkripsinya? Data yang terenkripsi di database-nya? Iya, seperti apa sih data yang terenkripsi? Contohnya Bu. Itu data nama? Jumlah suara. Oh, jumlah suara. Ya, berarti jumlah yang dienkripsi hanya jumlah suara atau apa? Hanya jumlah suara Bu. Hanya jumlah suara. Ya. Oke, terus berarti kalau nama identitas, kalau identitas nggak dienkripsi? Identitasnya belum Bu. Jadi ini cuma jumlah suara Bu. Hanya dari ini aja jumlah suara gitu. Ya Bu. Kenapa jumlah suara yang dienkripsi? Karena jumlah suaranya penting Bu, itu kan menjadi penunjang ini ya Bu, hasil akhirnya, yaitu penghitungan jumlah suara. Jadi berarti jumlah suara itu tidak bisa orang lain mengotak-atik ya? Tidak bisa diotak-atik, soalnya nilainya random kayak gini. Jadi tidak terlihat. Bu, nama juga dienkripsi bisa aja Bu, misalkan untuk kalau mau dienkripsi nama juga sebenarnya bisa Bu. Nah itu ya kan gini kan, kalau dengan gini ya, maksud saya kalau dengan misalnya nama kan ketahuan dong, misalnya saya memilih presiden A, berarti kan kalau namanya secara aplikasi ini kelihatan dong saya memilih presiden A gitu kan. Betul nggak? Harusnya ya kan, misalnya saya ada di pemilihan presiden kan, saya di aplikasi Helmi buat, berarti saya bisa aja kalau gitu takutnya nama saya ketahuan memilih presiden A gitu kalau nama tidak dienkripsi, begitu nggak? Kedengeran suara Ibu? Halo? Bisa ulangi lagi Bu?
Ya, maksud Ibu gini, kan tadi kalau nama bisa dienkripsi enggak gitu kan ya? Ya bisa Bu, bisa Ya, dienkripsi. Nah, kan tadi mah kalau yang dikerjakan oleh Helmi kan jumlah suara aja yang dienkripsi ya. Ya Bu. Nah, maksud Ibu gini, kenapa Ibu menginginkan identitas itu dienkripsi karena khawatir nama itu ketahuan memilih presiden A misalnya saya memilih presiden A, berarti kalau di aplikasi bisa kelihatan dong kalau saya memilih presiden A gitu kan? Ya, gitu ya. Nah, kalau benar. iya kelihatan kan, kalau misalnya dienkripsi kan identitasnya, berarti kan nggak ada yang tahu yang memilih presiden A itu siapa saja kan gitu ya. Oh, kondisi itu mah tidak ada Bu. Masih misalnya penduduk memilih jumlah suaranya aja. Memilih, tidak ada itu. Jadi kan pemilih kan maksudnya Bu. Pemilih memilih. Oh, jadi hanya jumlah suara, jadi pemilihnya nggak dienkripsi ya? Oh iya. Enggak. Nggak, kan gini maksud Ibu, kalau pemilihnya nggak dienkripsi, berarti ketahuan gitu, maksudnya saya tuh memilih siapa gitu maksud Ibu. Kondisi itu tidak ada sih Bu. Jadi penduduk nggak akan kelihatan dia memilih siapa. Oh gitu, iya. Jadi hanya jumlah suara. Jumlah suara Bu. Oke, nah berarti itu kalau di aplikasinya sudah. Terus apalagi waktu seminar Ibu nanya apa lagi? Apa Ibu tuh lupa deh. Pemahaman AS dengan CSRF-nya itu sih Bu. Nggak jelas suaranya putus-putus ya. Suaranya putus-putus ya. AS Bu. Pemahaman AS sama pemahaman CSRF-nya Bu. Nah itu, ya maksud Ibu kan gini, bukan tadi udah ngecek di laporan Helmi tidak menjelaskan secara detail, mungkin kalau ada perhitungan, ada rumus, jelaskan aja di bab 3 ya, penggunaan algoritma AS dan CSR itu digunakan gitu. Nah, cuman Ibu sekarang bertanya dulu, kalau AS-nya untuk apa, CSRF-nya untuk apa? Kalau AS itu untuk menenkripsi jumlah dan juga password. Sedangkan untuk CSRF itu untuk melindungi websitenya dari tindakan ini Bu, manipulasi data. Nah itu, nah maksud Ibu nanti di laporannya coba detailkan, mungkin ada rumus, ada apa yang menjadi studi kasus, yang mana nanti studi kasus itu dijelaskan, kan di bab 3 ya, menjelaskan blok diagram, adalah menjelaskan algoritma AS-nya dan CSRF itu supaya kelihatan gitu ya, karena aplikasinya mah udah jadi, udah bagus gitu, cuma secara laporan belum tertulis di sana gitu. Gitu ya. Bentar Ibu cek dulu di sini di laporannya. Nah, makanya ke sini ntar ya. Kenapa Pak? Kan ada kalau itu di halaman berapa ya? Tapi tidak ada ininya, hitungan. Kalau saya lihat Pak nggak ada sih Pak, cuman kalau perancangannya mah ada. Pengujiannya ada, pengujian AS ada, CSF ada. Nah, jadi di sini kesimpulannya tidak terlihat kuantitas ya. Jadi kesimpulannya kualitas gitu. Saya nggak tahu. Soalnya Ibu baca kesimpulannya ya. Pada penelitian yang sudah dilakukan, sistem telah berhasil melakukan pengolahan data penduduk, login user dan admin, serta perhitungan jumlah kandidat. Hasil uji dengan Akunetik pada web tanpa AS dan mendapatkan 7 peringatan medium dan peringatan rendah. Itu yang mana ini? Itu yang penggunaan aplikasi Bu. Penggunaan aplikasi Akunetik Bu. Yang ada di pengujian. Yang ada di pengujian. Nah, itu harusnya
Nah, harusnya kan itu Yang ini, Bu. dirujuk gitu ya, harusnya dirujuk ya. Dirujuk, Terus Bu. biasanya gini kalau kesimpulan tuh ada nilai kuantitatif gitu ya, intinya keberhasilannya berapa dari aplikasi yang dibuat, biasanya sih begitu. Tapi ya itu kalau nanti nggak tahu ini Pak Uung sebagai pembimbing ini bagaimana, karena saya nggak tahu persis kalau ini kan berkaitan dengan betul-betul pure basis data banget gitu ya. Nah itu bagaimana kesimpulannya, karena kan lebih kesimpulannya dari, ya saya tahu sih dengan kondisi ini Helmi mungkin belum uji beta ya, mungkin dari uji beta bisa ketahuan keakurasian aplikasi yang dibuat oleh Helmi sih harusnya mah gitu. Tapi dengan kondisi gini kan sulit ya kalau untuk pengujian beta langsung gitu. Jadi akhirnya kesimpulannya kalau Ibu baca masih kualitatif ya. Di situ ada ini Bu, tingkat keamanannya tuh Bu. Misalkan kalau yang tanpa pengamanan berapa itu yang tingkat ancamannya tuh yang medium sekian gitu, tinggi gitu Bu. Kalau yang pakai pengamanan rendah tadinya. Nah, itu maksud Ibu, mungkin itu bisa jadi kesimpulan tapi tidak muncul di kesimpulannya ya. Jadi gimana, Bu? Ada nggak? Coba tunjukkan. Apanya, Bu? Nggak kedengar, Bu. Kesimpulannya tadi. Ya, ini kesimpulannya. Kesimpulannya tidak, Ibu tidak belum ada kesimpulannya belum. Nah ini. Iya ini. Besar nggak? Besar. Jadi ada angka-angka itunya kalau nggak salah tuh. Ya, ini ada angkanya 7, 11, rendah. Nah, mungkin ada itu ya. Apa ditunjukkan ada angka ya? Ada angka. Atau saya harusnya tabel gitu, Bu. Agak lebih tabel aja gitu, Bu. Hasilnya agak lebih kelihatan. Kalau tabel mah di pengujian Helmi buat dulu di pengujian tabelnya, hasilnya bagaimana. Nah, baru nanti di kesimpulan itu dimunculkan dengan apa ya? Aja. Dengan merujuk Helmi biar ini. Kenapa, Pak? Kesimpulannya pakai angka ya. Kurang jelas gak kedengeran, ntar sebentar lagi ajan. Tadi ya lagi ajan ya kedengeran ya. Ya, sebentar ya lagi ajan dulu. Lalu Kak izin Bu, mau ke masjid dulu bentar. Oh iya silahkan Pak.
Sepertiga dari kota? Bukan. Helmi, Pak Ungi sedang ya. Tadi ya, jadi Helmi dari Ibu tadi kesimpulannya itu ya di agak harus kuantitatif ya dirubah ya. Kuantitatifnya seperti apa Bu kalau boleh nanya mau? Ya dengan angka misalnya tadi kan kesimpulannya kalau dibaca misalnya ya ini tanpanya mendapat 7 peringatan medium dan 11 itu teh yang seperti apa? 7 peringatan medium, 11 peringatan rendah itu yang mana ya? Yang ada di program akunetiknya Bu, dari hasil ini pengujian akunetiknya Bu. Akunetiknya. Ya. Oke. Terus hasil uji ECSF saja mendapatkan 2 peringatan rendah, tetapi jumlah pemindai datanya hanya sedikit. Hasil ujian ini mendapat 4 peringatan. Oh, ya sudahlah ini udah kuantitatif sih. Cuman Ibu masih agak ini hanya sedikit tuh berapa sih? Nah itu maksud Ibu mah. Kan tadi mah jelas ada 4 peringatan. Bisa dibandingin Bu dengan yang masih polos Bu. Yang masih polos kan kerentanannya tuh banyak sekali Bu. Ada 7 sampai 11 Bu. Kalau yang sudah dengan pengamanan kerentanannya terendah sekali Bu. Apalagi yang komplit cuma satu kerentanan medium, dua kerentanan rendah. Kalau dibandingin dengan yang polos Bu. Iya. Nah maksud Ibu ya itu kan kalau kita bicara sedikit Faji ya itu tahu ya Faji ya. Apa Faji itu samar-samar ya. Jadi istilah sedikit banyak itu masih kualitatif. Bisa nggak kata sedikit diganti misalnya kalau sedikit itu 1 atau 2 atau apa gitu maksud Ibu gitu. Sedikit tuh seberapa sih gitu. Atau jadi nggak pakai kata yang berkira-kira gitu ya Bu. Lebih. Iya. Jadi karena kita kalau bilang sedikit itu berapa gitu kan. Kalau tadi maju 7, 11 jelas kan ya. Ada 7, 11 jelas itu. Tapi kalau sedikit, nah sedikit tuh berapa? Apakah 1, 2 gitu kan? Agak ini ya, agak samar-samar artinya Faji gitulah kalau bidang kecerdasan buatan kan itu bidangnya Faji logik ya. Faji logik itu kan bilangnya sedikit banyak gitu. Oh, yang sedikit itu maksudnya ini Bu, jumlah ininya scan-nya Bu. Kalau gitu bisa diganti itu Bu. Iya, mungkin diganti aja kalimatnya ya. Jumlah pemindaian hanya sedikit. Nah, kan oh ya Bu, itu ada sebenarnya yang kuantitatifnya ada Bu, ada. Nah, lebih baik diganti dengan angka seperti tadi kan 7, 11 kan jelas ya itu ya kalau 7, 11 jelas. Tapi kalau sedikit mah berapa sedikit tuh gitu kan ya. Ada Bu kuantitatifnya dari hasil pengujian, bisa Bu nanti saya ganti. Ya, nanti dirubah aja ya. Iya Bu. Ya. Itu mungkin dari Ibu mah, jadi udah dicatat semua ya masukan-masukan. Ya, Bu. Sudah ya? Ya Bu. Ya. Mana Pak Ungi sedang sholat ya? Ya Bu. Ya intinya tadi intinya Ibu ingin laporannya lebih bagus lagi karena aplikasi yang sudah dibuat Helmi udah bagus, tapi sayang laporannya tidak menjelaskan atau menceritakan aplikasi yang Helmi buat gitu kan ya. Jadi ada penjelasan studi kasusnya apa artinya algoritma CRS itu betul-betul dipakai. Jadi ada perhitungan, ada segala macam lah di sana di laporannya ya. Terus tadi mungkin kesimpulannya dirubah dan yang lainnya lah. Mungkin pengujiannya sudah masuk semua ya di bab 4 ya. Iya Bu. Pengujiannya ya, mungkin nanti pengujiannya gini. Pengujiannya adalah dirunut pengujiannya itu dirunut dari mulai tahap. Jadi dibagi pengujiannya saya nggak ngecek detail juga sih Helmi. Tadi pengujiannya gini, misalnya Helmi menguji dulu dari sisi admin bagaimana, terus menguji dari sisi kandidat ya tadi ya. Terus
menguji dari sisi pemilih gitu. Begitu nggak mengujinya atau bagaimana, Helmi? Saya lebih menguji ke prosesnya sih Bu, bukan dari tiap penggunanya sih Bu. Oh gitu. Pengujian. Ya. Ya, intinya gini deh bentar ya bab 4. Nah, ya ini proses ya aplikasi tok gitu ya. Iya Bu. Tapi tidak ada, tambahkan aja pengujiannya dengan ini. Apa Bu? Dengan apa sih tadi? Tadi tambah admin udah ya, admin, validasi penduduk. Nah, Ibu belum lihat kalau yang apa tadi? Enkripsinya belum muncul ya di pengujiannya? Enkripsi. Udah enggak? Yang di enkripsinya belum muncul ya di. Oh belum sih Bu, belum ada. Iya, Di padahal pengujian. kan itu tema TA-nya Helmi ya. Tema TA-nya Helmi, tapi tidak ada pengujian tentang enkripsinya gitu ya. Jadi ditambahkan itu ya Helmi ya. Temanya ya, tema apa tambahkan apa tadi? Hasil enkripsinya ya belum ada Hasil ya. enkripsi AS-nya ya Bu ya. Iya. Ya Bu. Kalau hasil enkripsi AS, kalau CSRF-nya bisa diuji, CSRF-nya. CSRF itu diujinya melalui akun etik Bu, yang kerentanan medium low itu Bu, CSRF. Oh gitu. Ya Bu. CSRF. Bisa Bu nanti kalau yang untuk CSRF yang pengujian yang terakhir itu nanti saya ganti. Iya. Jadi kelihatan yang ada CSRF, kelihatan yang kena CSRF dan yang tidak kena CSRF gitu. Nah, itu justru begitu bagus. Bagus Helmi. Jadi begitu nanti kamu pasti pengujian ini kamu tambahkan yang tadi Helmi bilang mana yang dengan CSRF bagaimana hasilnya, yang tidak dengan CSRF itu lebih bagus. Ya. Jadi laporannya sesuai deh dengan Helmi buat jadinya ya. Iya Bu. Dirubah ya. Terus tadi AS-nya juga enkripsinya tidak muncul di laporannya soalnya tidak ada. Itu paling dari Ibu Maya. Jadi revisi dulu ya Helmi ya. Ya Bu. Semua revisi, nanti revisiannya tunjukkan ke Ibu ya. Nggak apa-apa lewat WA aja. Oh ya, revisian yang dari Ibunya beri tanda. Jadi kan mungkin nanti revisi dari saya, dari Bu Mira. Nah, kalau dari saya nanti kasih warna atau apa, misalnya warna biru ini masukkan Debu Yulia dan sudah direvisi oleh Helmi. Oh ya Bu. Saya beri tanda ya. Jadi biar ibunya ngoreksinya enak gitu. Jadi oleh Helmi itu udah ditandain ini yang diminta Bu Yulia, ditandain warnanya biru semua. Pakai komen gitu ya Bu. Atau boleh komen, boleh revisiannya Helmi dikasih highlight misalnya. Highlight. Ya, Bu. Warna biru untuk Bu Yulia, misalnya kuning untuk Bu Mira misalnya begitu. Ya. Ya, jadi kan tadi udah tahu ya yang bagian-bagian yang Ibu minta ya gitu. Ya. Itu mungkin dari Ibu terpaungnya mana ya? Masih sholat kayaknya Bu. Ya, tunggu ya sambil nunggu paung sebentar ya. Ya Bu.
Pak Uung belum masuk, Pak Uung? Oh saya sih, ya kan Belum, Bu. Belum ya. Iya. Tolong ini di WA aja. Ini kebetulan saya ada rapat, biar nanti selesai ke WA ke Pak Uung ya Helmi ya. Iya, Bu.
Halo, Bu Yuli? Paung? Ya, gimana Bu? Iya. Baik. Ntar sebentar ya. Agak namanya. Iya. Nggak apa-apa Paung. Ntar sebentar ya. Baik Paung, ini lagi apa? Ada ngobrol dulu sebentar ya. Baik, tadi saya sudah menyampaikan ke Helmi, ya, sudah menyampaikan ke Helmi berapa, dan Helmi pun sudah dicatat ya Helmi ya. Ya sudah. Oh dari saya itu dari catatannya intinya mah ya kalau memang misalnya nggak tahu saya di sisi Bu Mira ya, kalau saya langsung aja gitu ya saya sampaikan aja di sini ya Pak Ung ya. Masalah yang mana Bu? Yang komen Ibu gitu, perbaikan atau gimana? Ya, perbaikan. Jadi intinya gini, perbaikan tadi kan sudah saya ingin ada semua algoritmanya dijelaskan AS dan CRS, FCS, RF ya tadi itu. Terus algoritma sih Bu. Ya. Terus yang kesimpulannya tadi katanya kata Helmi ada bisa nanti ditulis dengan angka yang kata sedikit itu ya. Kata sedikit itu nanti dirubah, Helmi. Terus tadi juga di pengujian bab 4 tuh belum ada menguji enkripsi, di situ belum muncul ya. Jadi nanti ditambahkan kata Helmi. Terus juga Helmi akan yang tadi kalau dengan keamanan dan tidak bagaimana hasil pengujiannya itu harusnya ada screenshotnya gitu. Tadi Helmi nanti akan direvisi. Iya. Ya. Paling dari saya mah itu Pak, intinya kalau secara aplikasi Helmi sudah buat, udah oke, udah baik. Jadi kalau dari saya ya kalau secara sidang ini dari saya nih Pak ya, lulus lah Helmi itu lulus. Tapi dengan catatan ya, lulus lah dari saya mah ya, selamat ya Helmi ya. Cuman dengan catatan Helmi revisi dulu ya, untuk perbaikan gitu ya. Itu aja Pak dari saya mah. Terima kasih Bu. Iya. Ya, langsung aja berarti nanti sama Bu Mira Bu ya. Iya, silakan sama Bu Mira nih presentasi lagi Helmi ya. Ya mungkin Ibu tutup dulu tuh ya Bu Paung ya. Saya mau lanjut ke fakultas. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Baik, terima kasih saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, Ibu keluar ya. Ya. Helmi, itu kalau Bu Mira sih nanti pakai Zoom kalau nggak salah ya, kan Bu Mira punya akun Zoom. Ya belum di-share tadi Pak. Oh, belum di-share ke Helminya ya? Ya belum di-share. Terus share aja nanti Pak. Terus kalau presentasi tuh jangan kalimat, paragraf Helmi dibikin poin-poin tuh. Oh iya Pak. Kalimat enter poin, kalimat poin. Itu jadi kalau paragraf karena membacanya kan susah. Kalau poin-poin kan bacanya bisa cepat. Ya Pak. Bisa cepat nggak diperbaiki sampai jam 4-nya. Cuma dibikin poin-poin aja kan. Terus tadi diagram AES-nya malah nggak ditampilkan. Kalau AES nggak usah poin-poin nggak apa-apa lah. Diagram AES itu yang mana Pak? Oh yang ini landasan teori. Sipro udah poin-poin. Yang tadi yang kalimat black tuh mana ya? Carilah. Kalau ini udah poin-poin nih, udah jelas kan. Kalau yang ini ya kalimat nggak apa-apa asal pendek jangan. Kalau bisa di pendahuluan tadi pendahuluan coba. Ya latar belakang Pak. Latar belakang ya. Ini dibikin poin bisa nggak? Kalau bisa dibikin poin-poin aja. Satu misalnya di enter aja di situ, yang demikian pula misalnya di enter supaya jadi poin tuh. Ya. Nggak semuanya gitu. Ke bawah tuh apa tadi? Rumusan masalah Pak. Halaman kedua. Nah, rumusan masalah. Ya. Ini kayaknya masalah ini di latar belakang ada nggak tadi yang 40.000? Pemilihan di Indonesia dilakukan ini di latar belakang ada nggak? Kalau bisa di latar belakang aja nih masukinnya. Oh. Enggak Pak, ini mah beda dengan latar belakang Pak. Beda. Rumusan masalahnya aja. Iya, kalau rumusan masalah cukup ini aja nih 1 sama 2 aja. Itu 2 aja Pak. Oh. Iya, ini mending masuk ke latar belakang nih. Saya masuk lagi ini.
Itu terus Ini saya ambil terus ke latar belakang aja gitu Pak. iya, pastikan aja ke latar belakang. Kalau misalnya ini nggak cukup, halaman berikutnya nggak apa-apa. Cukup nggak? Kalau nggak Tambah cukup, panjang sih Pak. panjangnya udah halaman berikutnya aja, bikin halaman baru, slide baru maksudnya. Atau tahu nggak usah aja gitu Pak. Saya banyak juga jadinya. Nggak usah. Nggak usah Tapi aja ini gitu. di laporan ada kan, ini kalimat ini kan? Ada Pak. Iya, udah di laporan. Udah. Ya udah nggak apa-apa. Terus intinya gitulah, jangan terus ke tadi misalkan diagram itu belum ada ya, diagram AES semuanya Bu Yuli dari nyanyain lagi. Oh iya ya Pak. Ya guys. Yang saya kirim itu, Sebentar. tempelin tuh yang itu. Kamu jelaskan gampang kan, itu kan jelasinnya. Ada 9 siklus dengan apa kolom, yang ke-10-nya kan tanpa itu ya. Apa mix kolom apa namanya itu prosesnya. Ya, miss column, endron key, Nah, byte. terus nanti di kesimpulan juga pakai poin-poin aja kalau biar kebaca. Itu Bu Yuli itu sebenarnya kan ada tadi tuh data-data angka-angka tuh. Cuman Bu Iya Yuli Pak, itu cuma ada satu aja yang kata-katanya itu rada rancu, yang hanya sedikit itu ada. Rada iya rancu sih Pak. yang sedikit, harus mending pakai angka gitu. Iya Pak, nanti saya pakai angka itu Pak. Terus di kesimpulan biar jelas pakai poin-poin aja Helmi. Kalimat terus Oh. poin 1 dengan tanpa ARS, ini poin 2 nggak usah.